Tabandal. Jangankan apa namanya pertanyaan yang double. Triple lagi boleh tuh. Depan saja Pak Di. Kita kan selalu tak-atik mensos HP. Di dalam HP itu banyak himbauan-himbauan tentang agama. Tetapi kadang kita ikuti, tapi hukumnya kita tidak tahu pas bagaimana. Contohnya, surat Al-Waqiah harus dibaca setiap pagi. Surat Al-Muluk dibaca setiap sore sampai malam. Bagaimana hukumnya itu Pak? Karena saya terus terang tidak one day one juice, tapi saya usahakan one pagi, one morning, one ayat Al-Waqiah dan one lembar ayat lain. Bagaimana hukumnya itu Pak? Karena seperti saya merasa kehilangan kalau saya tidak baca. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti kebaikan itu saat dibuat. Ya. Mungkin ada yang mau tambahkan? Ibu boleh juga menambahkan pertanyaannya Bu Ju. Ibu mau sebelum kali sebagai tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya menyambung dari pertanyaan Ibu Jun. Itu kami one day one juice kita mengatakan Pak Ketua tadi Pak Kompes bahwa itu cuma istilah saja one day one juice. Yang awalnya kami mau mengaji, betul-betul kami mau belajar. Yang saya secara pribadi Pak, waktu saya masih tugas, mengaji saya nggak karu-karuan. Pokoknya cuma berapa ayat berhenti lagi, nggak bisa sampai 1 juz. Setelah purna bakti, maka saya bergabung dengan ibu-ibu, alhamdulillah sudah bisa mengaji dan kita sudah mulai baca artinya Pak. Karena kalau kita mengaji saja kita tidak baca artinya, kita tidak tahu apa ini ayat ini. Iya. Jadi saya salut Ibu Jum bahwa tidak ikut. Biasa saya bilang Ibu Jum, kita mengaji. Apakah dibikin di rumah Ibu Jum sudah pensiun? Saya ambil diri saya. Tapi saya tidak marah sama Ibu Jum, cuma saya bilang, dia mengaji Ibu Jum banyak mungkin. Jadi amal ibadah juga Ibu itu adalah saya masakan anakku untuk sekolah dan sebagainya. Itu kan ibadah juga. Jadi saya mau bertanya ke sini, Pak Ustaz, saya ini bukan masalah ya, bukan suatu masalah yang sangat berat, tapi saya tidak ikut barangkali sudah 2 bulan kan, saya tidak ikut mengaji di masjid karena saya pikir, kasihan ini, apakah nilai ibadah juga itu? Saya mengurus cucu saya di Mencolok, karena tidak ada yang jaga. Tapi saya kalau cucu lagi tenang, saya mengaji lagi. Akhirnya dapat 1 juz sehari. Tapi saya tidak langsung 1 juz. Mungkin 2 lembar, 3 lembar, berhenti lagi, nangis. Jadi itu barangkali saya merasa diri saya, saya jauh sekali teman-teman ini, makanya di mana saya Pak Nur bilang ada pengajian, saya di rumah saya dulu, karena saya rindu juga sama teman-teman saya. Jadi saya panggil Pak Nur, apakah bisa saya panggil teman-teman yang mengaji di masjid? Oh iya bisa saja Bu, ya. Tapi itu yang saya anukan bahwa saya senang sekali waktu di sini. Tapi lebih senang lagi tuh karena cucu diurus, tidak ada kasihan yang urus. Pernah saya ambil, sudah ibunya ambil orang yang terjaga, 4 hari saja Pak, saya kasih keluar. Bagaimana? Dia main TikTok tengah malam, pagi-pagi dia sudah ngantuk. Saya 2 orang, yang 1 orang saya harus jaga, ini menjadi 2 orang. Saya juga harus jaga dia jadi. Bagaimana nih Pak nilai ibadahnya ini? Tapi saya tetap mengaji Pak Ustaz, walaupun saya tidak di sini, saya tetap mengaji.
Alhamdulillah saya juga dapat 1 juz, tapi sampai malam baru bisa selesai. Iya, itu barangkali pertanyaan dari saya. Bukan pertanyaan masukannya. Jadi Ibu Jum itu ya saya jempol juga, ya Ibu Jum mengurus anak dengan baik. Ya, sampai anaknya sudah sudah S2 itu dia urus terus. Iya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah setiap manusia punya masalah. Hanya beda-beda ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menyiasati keadaan. Jadi Ibu Mus, jaga pikirnya, ada waktu baca Al-Quran. Ya kan? Itu artinya menyiasati keadaan. Ada juga orang jalan-jalan juga di sana, tapi dia mengaji atau zikir kita, itu masuk semua itu. Jadi tidak mesti juga memang harus di masjid. Tetapi kalau bisa di masjid itu alangkah baiknya, karena itu adalah pusat pembelajaran sana, pusat kebudayaan lah malah ya. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, intinya untuk kebaikan. Dan itu tadi Pak Nasir harus ingat itu kematian. Karena semua orang akan finish di situ ya. Umumnya orang yang mengingat kematian itu dia banyak berbuat baik. Ya, karena setiap saat kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan saja kita panjang-panjang umur saja ya, insyaallah. Silakan, mungkin ada yang tambahkan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri ini adalah surah Makkiyah, meskipun hanya 3 ayat, tapi seperti diulas sebelumnya bahwa ayat ini memang cukup sangat berat artinya dan sangat berarti dalam kehidupan kita. Wal asri, demi masa. Saya tidak berani menerjemahkan secara, saya hanya mampu menerjemahkan dalam bahasa Indonesia karena ahlinya untuk mentaburi itu adalah ahli tafsir. Kalau demi masa, kalau kita pikir adalah sesuatu waktu yang tidak tertentu dan sepanjang masa. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia ini tidak ada batasnya demi masa, kapan waktu, kapan saat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam ayat kedua mengatakan, ayat kedua ini kan bersambung. Wal asri innal insana lafi khusr. Apa tadi? Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Artinya dalam waktu itu kalau dia tidak melaksanakan ayat ketiga adalah kerugian di mana Allah sudah memberi suatu ancaman dalam dunia sehari-hari. Kayaknya ini suatu, kita berada dalam lampu kuning di lalu lintas. Kalau Anda melanggar kena lampu merah. Tapi di ayat ketiga itu Allah Subhanahu wa taala sendiri menjanjikan bahwa yang berbuat kebaikan itu adalah mendapat pahala. Kira-kira begitu, Pak. Jadi maksud saya dalam ayat ini seperti dikatakan tadi dahulu, cukup dengan ayat ini kalau kita memperhatikan, insya Allah kita selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi masa dan manusia itu akan celaka kalau tidak melaksanakan ayat ketiga. Itu saya pikir itu untuk kesimpulan saya. Saya tafsirkan dalam arti bahasa Indonesia saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi fadilah yang beramal termasuk membaca surah Al-Waqiah. Jadi perlu kami luruskan, ini membacanya tetap harus niatnya karena Allah ya. Ini kalau dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa barang siapa membaca surah Al-Waqiah menjadikan oleh Abdullah bin Mas'ud di malam hari, maka ia tidak akan ditimpa kemiskinan selamanya. Ini berbicara masalah fadilahnya. Kemudian ada menganjurkan untuk membacanya di malam hari dengan bacaan sampai 3 kali, ada yang menganjurkannya 1 kali. Ini adalah kebiasaan ulama kita. Itulah yang diamalkan ulama kita, dan
Alhamdulillah fadilah dari mengamalkan itu memang mereka tidak ditimpa kemiskinan hingga akhir hidupnya. Jadi ini perlu diluruskan. Kalau menurut cara waktu membacanya itu diamalkan oleh para ulama kita. Tapi secara garis umum, memang fadilah yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa al-waqiah ini jika dibaca akan menghindarkan pembacanya daripada kemiskinan. Jadi hukumnya itu boleh, ya, karena itu dilakukan oleh para ulama kita. Ya, dan tidak menyalahi daripada hadis umum atau kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran. Saya kira itu jawabannya. Jadi sebelum kita tutup, mari kita baca surat Wal-Asr. Ya, Wal-Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.